Tidak ada seorang pun yang dapat mengabarkan kisah Salman lebih baik dari dirinya sendiri. Salman menceritakan kisahnya kepada salah seorang sahabat dari keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas, yang kemudian menceritakannya kembali kepada yang lainnya. Inilah perjalanan Salman mencari kebenaran dari Ibnu Abbas. Salman berkata, "Aku seorang dari bangsa Persia yang berasal dari Isfahan, dari sebuah desa yang dikenal dengan nama Jayun. Ayahku adalah kepala desa. Baginya aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Cintanya kepadaku sampai pada batas di mana dia mempercayaiku untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Dia tidak akan membiarkannya mati. Ayahku memiliki area tanah subur yang luas. Suatu hari, ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, dia menyuruhku untuk pergi ke tanah itu untuk memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Dalam perjalanan ke tanah tersebut, aku melewati gereja Nasrani. Aku mendengarkan suara orang-orang sholat di dalamnya. Aku tidak mengetahui bagaimana orang-orang di luar hidup, karena ayahku membatasiku di dalam rumahnya. Maka ketika aku melewati orang-orang itu yang ada di dalam gereja, aku mendengarkan suara mereka. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat apa yang mereka lakukan. Ketika aku melihat mereka, aku menyukai sholat mereka, dan aku menjadi tertarik kepada agama mereka. Aku berkata kepada diriku, sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami. Aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam, dan aku meninggalkan pekerjaan yang ditugaskan ayahku kepadaku. Aku bertanya kepada orang-orang di gereja, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari Syam. Kemudian aku kembali kepada ayahku yang sedang khawatir dan mengirim seseorang untuk mencariku. Ketika aku tiba, dia bertanya, "Wahai anakku, dari mana engkau? Bukankah aku mempercayakanmu untuk sebuah tugas?" Aku berkata, "Wahai ayah, tadi aku melewati orang-orang yang sedang sholat di dalam gereja mereka, dan aku menyukai agama mereka. Aku tinggal bersama mereka sampai matahari terbenam." Ayahku berkata, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama ayahmu dan agama nenek moyangmu lebih baik." Aku berkata, "Tidak, demi Allah, ini lebih baik dari agama kita." Setelah perdebatan itu, ayahku mengancamku, merantai kedua kakiku, dan memenjarakanku di rumahnya. Seorang ayah yang menyakiti anaknya tercinta untuk mengubah pendiriannya dan mencari kebenaran. Banyak nabi ditentang, dituduh, dianiaya oleh anggota keluarganya sendiri karena penentangan mereka terhadap tradisi turun-temurun. Apakah Salman berhenti sampai di sana? Setelah itu, aku mengirim pesan kepada kaum Nasrani, meminta mereka memberi kabar akan kedatangan para pedagang Nasrani dari Syam. Rombongan pedagang tiba, dan mereka mengabariku. Maka kukatakan kepada orang-orang Nasrani tersebut untuk memberitahu kapan rombongan pedagang itu menyelesaikan urusannya dan bergerak kembali ke negerinya. Lalu mereka memberi kabar ketika orang-orang Syam telah menyelesaikan perdagangan mereka dan bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Maka aku lepaskan rantai kakiku dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Pada saat kedatanganku, aku bertanya, "Siapakah yang paling alim di antara semua orang dari agamamu ini?" Mereka berkata, "Pendeta, dia ada di dalam gereja." Aku datang kepadanya dan berkata, "Aku menyukai agama ini, dan aku ingin menyertaimu dan berkhidmat di gereja, agar aku dapat belajar darimu dan sholat bersamamu." Pendeta itu berkata, "Engkau boleh masuk dan tinggal bersamaku." Maka aku pun bergabung bersamanya. Setelah beberapa waktu, Salman menemukan sesuatu pada pendeta tersebut. Dia adalah seorang laki-laki yang buruk, yang memerintahkan dan menganjurkan kaumnya untuk membayar sedekah, tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Dia telah menimbun 7 guci emas dan perak. Aku membencinya karena perbuatannya. Suatu hari pendeta itu meninggal. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang yang jahat, yang memerintahkan dan mendorong orang-orang untuk memberikan kepadanya sedekah hanya untuk disimpannya sendiri.
dan dia tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Mereka berkata, "Bagaimana engkau mengetahuinya?" Aku menjawab, "Aku dapat menunjukkannya kepada kalian harta simpanannya." Mereka berkata, "Tunjukkanlah kepada kami." Maka aku menunjukkan kepada mereka tempat di mana ia menyimpan hartanya, dan mereka menemukan darinya 7 buah guci yang dipenuhi tumpukan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya." Mereka mencaci maki dan melemparinya dengan batu. Lalu mereka mengganti pendeta mereka. "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang sholat 5 waktu lebih baik darinya. Tidak juga seseorang yang lebih zuhud dari kehidupan dunia ini dan sangat condong kepada akhirat. Tidak juga seseorang yang lebih sungguh-sungguh bekerja siang dan malam dibandingkan dengannya. Aku mencintainya lebih daripada orang lain yang aku cintai sebelumnya. Aku tinggal bersamanya selama beberapa waktu sebelum dia meninggal. Ketika ajalnya hampir tiba, aku berkata kepadanya, 'Wahai Fulan, aku tinggal bersamamu dan mencintaimu lebih dari apapun yang aku cintai sebelumnya. Kini takdir Allah yakni kematian telah tiba. Apa yang engkau wasiatkan kepadaku agar kupegang, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku?' tanya Salman kepada pendeta. Sang pendeta berkata, 'Demi Allah, orang-orang telah merugi. Mereka telah merubah dan mengganti agama apa yang mereka berada di atasnya. Aku tidak mengetahui seorang pun yang masih berpegang kepada agama yang aku berada di atasnya, kecuali seseorang laki-laki di Musil. Maka bergabunglah dengannya.' Dan dia mewasiatkan kepada Salman untuk bergabung dengan orang tersebut. Ketika pendeta itu meninggal, Salman berangkat ke Al-Musil dan bertemu dengan orang yang disebutkan. Aku berkata kepadanya, 'Fulan, pada saat kematiannya, beliau mewasiatkan kepadaku untuk bergabung bersamamu.' Dia berkata, 'Engkau berpegang pada agama yang sama dengannya.' Laki-laki Musil tersebut berkata kepada Salman untuk tinggal bersamanya. Aku tinggal bersamanya dan mendapati dirinya seorang yang terbaik yang berpegang kepada perkara agama sahabatnya. Lalu dia meninggal. Ketika ajal mendatanginya, Salman meminta kepadanya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya dengan sahabatnya yang pertama, untuk mewasiatkan orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu berkata, 'Demi Allah, saya tidak mengenal seseorang pada perkara agama yang sama seperti kami, kecuali seseorang laki-laki di Nasibin, dan namanya adalah Fulan bin Fulan. Maka pergilah dan bergabunglah dengannya.' Setelah kematiannya, aku melakukan perjalanan menuju kepada laki-laki dari Nasibin. Salman menemukan orang tersebut dan tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Peristiwa yang sama terjadi. Ajal menghampiri, dan sebelum orang itu meninggal, Salman datang kepadanya dan bertanya akan wasiatnya kepada siapa dan kemana dia pergi. Laki-laki tersebut mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seorang laki-laki lain dari Al-Muriyah, yang juga berada di atas agama yang sama. Salman pindah ke Al-Muriyah setelah kematian sahabatnya. Dia menemukan orang yang dimaksudkan dan bergabung bersamanya dalam agamanya. Salman pada saat itu bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Al-Muriyah tersebut. Salman mengulangi permintaannya, tetapi kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, 'Wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun demikian, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim.' Laki-laki itu menggambarkan nabi dan berkata, 'Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, seolah telah terbakar api. Ada pohon-pohon kurma bersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan memakan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah.
tapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Laki-laki itu meninggal, dan Salman tinggal di Al-Muriyah. Suatu hari, beberapa pedagang dari Bani Kalab melewatiku. Salman berkata, "Aku berkata kepada mereka, bawalah aku ke negeri Arab, dan aku akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang aku miliki." Mereka berkata, "Baiklah." Salman memberikan kepada mereka apa yang ditawarkannya, dan mereka pun membawa Salman ikut bersama mereka. Ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Salman tinggal bersama Yahudi tersebut, dan dia melihat pohon-pohon kurma yang digambarkan oleh sahabatnya sebelumnya. "Aku berharap ini adalah tempat yang sama dengan yang digambarkan oleh sahabatku," kata Salman. Suatu hari, seorang laki-laki, yakni sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Al-Quraidah dari Madinah, datang berkunjung. Dia membeli Salman dari majikan Yahudinya. Dia membawaku ke Madinah. Demi Allah, ketika aku melihatnya, aku tahu itulah tempat yang disebutkan oleh sahabatku. Kemudian Allah mengutus Rasulnya, yakni Muhammad SAW. Dia tinggal di Makkah selama beberapa waktu. Aku tidak mendengar apapun tentangnya, karena aku sangat sibuk dengan pekerjaanku sebagai budak. Dan kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Lebih lanjut, Salman berkata, "Suatu hari aku sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupunya datang kepadanya dan berdiri di hadapannya. Majikan Salman sedang duduk, dan ia berkata, 'Celaka Bani Killah. Mereka berkumpul di Kuba di sekitar seorang laki-laki yang datang hari ini dari Mekah dan mengatakan dirinya sebagai seorang nabi.' Aku bergetar hebat ketika mendengarnya, hingga aku khawatir aku akan jatuh menimpa majikanku. Aku turun dan berkata, 'Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan?' Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukul yang kuat seraya berkata, 'Apa urusanmu mengenai ini? Pergilah dan kerjakanlah pekerjaanmu.' Aku berkata, 'Tidak, aku hanya ingin memastikan apa yang telah dia katakan.' Pada malam itu, aku pergi untuk menemui Rasulullah ketika beliau berada di Kuba. Aku membawa serta apa yang aku simpan. Aku masuk dan berkata, 'Aku telah diberitahu bahwa engkau adalah seorang laki-laki yang soleh, dan para sahabatmu adalah orang-orang asing yang membutuhkan. Aku ingin memberikan kepadamu sesuatu yang aku simpan sebagai sedekah. Aku melihat kalian berhak mendapatkannya lebih daripada orang yang lain.' Salman berkata, aku menawarkan kepadanya. Dia berkata kepada para sahabatnya, 'Makanlah,' tetapi dia sendiri menjauhkan tangannya, yakni tidak memakannya. Aku berkata kepada diriku sendiri, 'Inilah dia,' yakni salah satu tanda-tanda kenabiannya. Setelah pertemuannya dengan Nabi, Salman kembali untuk mempersiapkan ujian berikutnya. Kali ini dia membawa hadiah untuk Nabi di Madinah. 'Aku melihat engkau tidak makan dari sedekah. Karena itu ambillah hadiah ini yang dengannya aku ingin menghormati engkau.' Nabi makan darinya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya, yang diikuti oleh mereka. Aku berkata kepada diriku, sekarang ada dua, yakni dua tanda kenabian. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqiul Gharqad, tempat pemakaman para sahabat, di mana Nabi sedang menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Salman berkata, aku menyapanya dengan sapaan Islam, Assalamualaikum, dan kemudian berputar ke belakangnya hendak melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadaku oleh sahabatku. Ketika beliau melihatku, beliau mengetahui bahwa aku sedang berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadaku. Beliau melepaskan kainnya dari punggungnya, dan aku melihat stempel itu. Aku mengenalinya. Lalu aku membungkuk dan menciumnya.
dan menangis. Rasulullah memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Aku menceritakan kisahku sebagaimana yang aku kisahkan kepadamu, Ibnu Abbas. Beliau sangat meyakininya hingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya. Salman masih menjadi budak majikannya. Salman tidak ikut 2 peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Nabi berkata kepadanya, "Buatlah perjanjian dengan tuanmu untuk kebebasanmu, hai Salman." Salman mematuhi dan membuat perjanjian dengan tuannya untuk kebebasannya. Dia mendapatkan persetujuan dengan majikannya di mana dia akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Bantulah saudaramu." Mereka membantunya dengan pohon kurma dan mengumpulkan baginya jumlah yang diminta. Nabi memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit, dan beliau menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman berkata, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu pun pohon yang mati." Salman memberikan pohon-pohon tersebut kepada majikannya. Nabi memberi Salman emas sebesar telur ayam dan berkata, "Bawalah ini wahai Salman dan bayarkan hutangmu." Salman berkata, "Berapa banyak ini dibandingkan dengan jumlah hutangku?" Nabi bersabda, "Ambillah, sesungguhnya Allah akan mencukupkannya sejumlah hutangmu." Aku mengambilnya dan menimbang sebagian, dan ia seberat 40 uqiyah. Salman memberikan emas itu kepada tuannya. Dia telah memenuhi perjanjiannya dan dia dibebaskan.